Hai, selamat datang di podcast alias podcast kesehatan. Di episode pertama ini, saya ingin kenalin diri dulu nih sebagai host. Halo, nama saya Disa. Hai Disa. Nah, di podcast ini akan ngebahas tentang pembelajaran dan pengetahuan untuk sharing dari berbagai bidang, terkhusus bidang kesehatan. Di sesi kali ini tentunya saya tidak sendiri nih, ada narasumber kita bernama Desi Koirunisa. Halo Kak. Halo Disa, halo semuanya. Kak Desi ini merupakan salah satu dari mahasiswi jurusan keperawatan Universitas Nasional. Tema kali ini kita akan membahas tentang tetap berprestasi di masa pandemi ala mahasiswa-mahasiswi keperawatan. Oh iya Kak Desi, sekarang kan kita masih berada di kondisi pandemi global COVID-19 nih ya Kak. Iya betul. Hal ini juga berdampak ke dunia pendidikan. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini, diberlakukan sistem belajar dari rumah. Mungkin untuk sebagian pelajar atau mahasiswa merupakan hal yang sangat baru yang sebelumnya mereka tidak menduga, dan hal ini memungkinkan juga untuk mereka menjadi tidak produktif. Apalagi dalam mencapai prestasi walaupun di rumah aja, pasti banyak kendala. Nah, menurut Kak Desi, seperti apa sih berprestasi di masa pandemi ini? Sebenarnya pandemi ini bukanlah suatu batasan, Dis, karena prestasi itu cakupannya luas banget. Ada prestasi akademik dan non-akademik. Biasanya kalau di keperawatan itu lebih banyak di akademik. Contohnya lomba KTI, lomba esai, lomba poster, lomba video edukasi, dan lainnya. Dan untuk menjadi seorang yang berprestasi, tentu prosesnya itu panjang. Namun, yang terpenting adalah kita mau mulai dulu di ibaratnya kita nggak pernah tahu kita menang lomba atau enggak kalau kita nggak daftar gitu di. Oh gitu ya Kak, kira-kira kegiatan apa nih yang seharusnya kita lakukan selama di rumah aja untuk tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi? Gini Dis, jadi yang pertama tentu kita harus memiliki kebiasaan yang positif yang kita sukai tentunya. Misalnya, Mm-mm, kita suka menulis dan membaca. Nah, dari situ kita coba per hari kita luangin waktu 5, 10 atau mm-mm, 30 menit sehari untuk membaca. Nah, dari membaca kita juga sambil menganalisis. Dari situ kita dapat informasi. Oh, dari analisis itu ternyata analisis jurnal ya itu misalkan mm-mm, atau memang membaca buku. Nah, itu oh ternyata kalau misalkan jurnal kita analisis, oh ternyata jurnal ini memang perlu nih kayaknya dikembangin lagi, bagus untuk dikembangin gitu. Oh, ternyata yang satu jurnal yang ini perlu banget nih kita ulas-ulang gitu. Nah, dari situ mm-mm, kita muncul ide-ide baru. Nah, selain itu, contoh lain adalah suka nonton YouTube nih yang pasti mm-mm, tentang praktik keperawatan. Nah, dari situ kita coba tonton tentang prosedur TTV, pemasangan NGT atau yang lain. Dari kita menonton, lama-lama kan kita akan hafal. Oh, gini mm-mm, ternyata kita akan tahu juga. Oh ya, ternyata kayak gini ya cara pemasangannya. Oh, ternyata pemeriksaannya seperti ini gitu. Nah, dari video itu kita coba cari lagi video yang lain. Oh, ternyata video yang lain juga seperti ini loh gitu prosedurnya. Nah, dari situ karena kebiasaan tersebut ada kesempatan juga. Nah, kitanya udah pede karena kita juga tahu gitu. Nah, mm-mm. itu akhirnya kita coba ajuin diri untuk lomba. Nah, karena kitanya pede, mulai tuh kita coba-coba ikut lomba. Nah, Mm-mm. tetapi yang perlu harus diperhatikan lagi juga selain kita nonton, ya balik lagi kita harus didukung oleh referensi-referensi yang valid terkait Mm-mm. SOP yang betulnya tuh seperti apa gitu. Mm-mm. Nah, jadi sebelum lomba atau menjadi mahasiswa yang berprestasi, persiapannya itu yang pasti harus punya kegiatan yang positif seperti yang tadi membaca atau yang lain.
Dan yang kedua Mm-mm. adalah niat agar kebiasaan positif tadi itu akan terus ada gitu dis. Barusan kan Kak Desi udah ngejelasin ya tentang kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah aja. Terus Hmm. gimana cara memanage waktu kegiatan lain di rumah dengan belajar dan terus berprestasi di masa pandemi? Kalau itu balik lagi ke peran kita yang kita jalani. Itu Mm-mm. apa saja gitu, Dis. Nah, misalnya aku berperan sebagai anak dan aku juga memiliki peran sebagai mahasiswa. Nah, peranku sebagai anak ini diantaranya adalah membantu orang tua dan menempuh pendidikan. Dan untuk saat ini, pendidikan yang aku tempuh adalah pendidikan perguruan tinggi yang artinya ini berhubungan dengan peranku sebagai mahasiswa. Dan dari kedua peran itu menuntut aku untuk fokus dengan belajar. Nah, untuk fokus belajar itu kita harus tahu di berapa menit sih atau berapa lama kita belajar gitu dan uh, karakteristik belajar kita tuh seperti apa, gaya belajar kita itu seperti apa, cara belajar kita itu seperti apa itu kita harus tahu di. Nah, untuk cara menjadwalkan, nah jadwal gitu manajemen untuk waktu gitu ya. Kan waktu ada 24 jam ya, Dis. Mm-mm. Nah, itu coba kita atur, kita siapin waktu kayak misalkan 8 jam untuk tidur, 3 jam untuk membantu orang tua di pagi hari gitu. Dan yang 1 jam itu membersihkan diri kita buat bersih-bersih. Mm-mm. Dan yang keempat itu kita juga harus siapin waktu untuk beribadah dan yang sisa waktunya kita manfaatkan untuk eh, kita untuk membaca buku atau belajar atau dan kuliah gitu ya, Dis. Eh, biar supaya nggak monoton gitu ya. Mm-mm. Itu kita sediain juga Dis untuk waktu istirahat dan refreshing. Jadi intinya sih kita harus tahu prioritas kita itu apa gitu. Dan untuk belajar juga kita perlu banget nih yang namanya menyukai apa yang ingin kita pelajari Mm-mm. gitu. Dan untuk satu materi juga kita harus tahu kira-kira satu materi itu menghabiskan berapa eh, waktu gitu, berapa lama gitu waktunya. Dan kita juga harus tahu apa ya, bagaimana kita nyamannya bagaimana sih belajarnya gitu, ataukah sambil mendengarkan musik, ataukah sambil melihat pemandangan, atau memang sambil menonton TV. Mm. Kayak gitu bisa. Kalau juga ada tugas atau pekerjaan lain pun jangan diulur-ulur ya Kak waktunya Kak, yang ada nanti Iya. kita malah tugasnya numpuk ya kan, malah buang-buang waktu juga. Hmm, betul banget kata Disa. Ya, sebelum ada pandemi ini kan kita terbiasa berkegiatan di luar rumah ya Kak. Betul banget tuh. Belajar pun kita nggak hanya di rumah aja, kita ke sekolah atau ke kampus atau eksplor ke tempat lain. Nah, Hmm, kondisi sekarang ini membuat pelajar dan mahasiswa harus membiasakan diri di rumah terus tuh. Pasti iya. merasa bosan atau jenuh ya kan Kak? Iya, betul banget. Cara menjaga semangat belajar agar tetap optimal walaupun di rumah secara online, agar tidak merasa jenuh dan bosan tuh bagaimana menurut Kak Desi? Jadi sebenarnya kalau misalkan ngurangin rasa bosan dan jenuh itu sebenarnya coba kita mulai usahain kuliah online rasa onsite gitu ya. Kayak Mm-mm. misalkan contohnya adalah kayak kita misalkan ya ini kita mandi dulu sebelum kuliah, kita sarapan sebelum kuliah gitu. Jadi seakan-akan kita kayak kuliah beneran nih, kayak kita mau Mm-mm. berangkat kuliah ke kampus gitu. Nah, kenapa alasannya kalau misalkan kita pergi dulu, ya ibaratnya kalau misalkan kita disuruh buka video Zoom kita, itu kita udah pede-pede aja karena kita udah rapih gitu ya. Mm-mm. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita udah mandi juga, biasanya badan kita ngerasanya fresh gitu Iya. untuk memulai kuliah. Nah, kalau misalkan kita kuliah di jam-jam ngantuk, kayak jam 12.30 atau memasuki jam
1:30, itu kan Hmm. jam-jam ngantuk tuh ya. Nah, Hmm. itu bisa diatasi dengan cara seperti kita menabung dulu nih buat istirahat 15 menit untuk relaksasi badan, yaitu tidur. Hmm. Itu Hmm. kita pasang alarm aja gitu. Nah, itu sebelum perkuliahan dimulai, misalkan jam 12 kita udah sholat, terus misalkan kuliahnya jangan di jam 1, ya udah kita udah sholat, terus langsung tuh apa namanya sebelum rapi-rapi ya kita coba istirahat tidur itu 15 Hmm. menit. Nah, kalau misalkan itu jangan lupa dialarmin takutnya kan kebablasan ya. Nah, Iya. betul. Nah, kalau misalkan kita nggak terbiasa tidur, nah kita coba cara lain yaitu adalah refreshing pikiran dan tubuh kita itu dengan cara nonton film atau dengerin musik atau memang bermain games gitu. Nah, itu kan mengurangi rasa jenuh dan bosan itu sebelum perkuliahan dan itu sih, itu aja Dis. Kayak gitu. Itu cara sederhana aja. Terus ada nggak sih tips dari Kak Desi untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang kita miliki di masa pandemi ini? Nah, untuk soft skill dan hard skill itu kita perlu tahu apa sih arti soft skill dan hard skill itu sendiri sebelum kita menyelaminya lebih dalam gitu ya. Nah, Hmm. soft skill itu adalah keterampilan pribadi yang berkaitan dengan mental dan sikap seperti Hmm. kemampuan berbicara, kemampuan percaya diri, lalu kemampuan menguasai emosi. Nah, untuk hard skill adalah keterampilan fisik dan teknikal. Contohnya seperti kita menjahit atau menyulam. Itu salah satu dari hard skill contohnya. Nah, untuk tips meningkatkan soft skill-nya sendiri, untuk soft skill dan hard skill sendiri itu kembali lagi ke masing-masing individu. Di Hmm. apa sih yang ingin dicapai, apa sih yang ingin kita tujuan hidup kita gitu ya. Hmm. Contoh, misalnya aku ingin percaya diri gitu. Itu kan termasuk dari tujuan hidup. Nah, untuk yang contoh lain, misalkan aku ingin menjadi lebih percaya diri, itu bagian dari soft skill. Hmm. Jadi, kembali lagi soft skill dan hard skill apa sih yang ingin kita ingin kita capai gitu. Hmm. Dan itu bisa kita gali dengan cara yang mudah dan sederhana. Yang penting itu kita punya tujuan, soft skill dan hard skill apa yang ingin kita capai. Nah, untuk itu eh, dan yang terpenting adalah kita mau mempelajarinya secara perlahan dan kita tuh buat target. Misalkan Hmm. kita coba buat target 5 sampai 10 soft skill dan hard skill apa yang akan kita ingin kita capai dalam 1 tahun ke depan kayak gitu. Dan Hmm. itu jangan lupa dilatih secara mandiri gitu. Misalkan contohnya juga kayak misal aku pengen banget nih kayak presentasi setiap ada presentasi aku pengen banget yang jadi eh, presentator atau yang membawakan presentasinya gitu. Gitu di Jadi ditargetin ya Kak, terusnya gak hanya ditargetin aja, terus dikembangin ya Kak, Iya, untuk meningkatkan soft skill dan hard skillnya. iya. Jadi sebenarnya nggak perlu urutan, tapi ya coba di list aja, terus ya kita coba gitu. Kak, bagaimana sih kalau hal yang kita minati atau kita sukai itu bertentangan dengan jurusan? Sebenarnya bukan masalah karena itu hanya sekedar hobi atau hal yang kita sukai. Yang terpenting kita tahu pelaksanaan kita punya peran dan tanggung jawab sebagai apa, sesuai Mm-mm. dengan bidang yang kita miliki. Itu, Dis. Nah, Kak Desi kan lagi nerusin pendidikan profesi nurse nih, pas di masa pandemi sekarang. Kesan apa yang dirasakan Kak Desi saat nerusin pendidikan profesi nurse pada saat pandemi saat ini? Oke, jadi untuk kesannya.
Sebenarnya sih memang harusnya kan profesi nurse itu di lapangan, tapi Mm-mm. kendalanya kita jadi kegiatan di lapangan itu agak sedikit gitu ya, karena Mm-mm. eh, kondisi yang saat ini gitu. Dan akhirnya eh mungkin memang pasti ada beberapa kendala kayak kita kan di rumah aja gitu. Nah, tapi Mm-mm. kita tetap mencari pasien untuk kita kelola. Nah, mungkin kendalanya di situ. Tapi untuk hal yang apa ya, untuk segi dari asuhan keperawatan gitu, untuk laporan dan pembahasan-pembahasan itu memang menjadi lebih detail gitu, karena kita Mm-mm. memang sering melakukan pertemuan atau pembahasan terkait asuhan keperawatan dan memang seringnya kita juga untuk mencoba menganalisis dari jurnal-jurnal juga. Nah, untuk kendala lain seperti misalkan itu sinyal CDs, kalau misalkan namanya virtual gitu ya kan, Iya. kita pakai apa sih namanya internet gitu. Mm-mm. Kadang-kadang ya internetnya sih yang suka sinyalnya itu naik turun gitu. Mm-mm. Ya sih itu aja sih Dis, dan memang kelahannya itu agak sedikit dibandingkan sebelum pandemi gitu. Oke, sangat bermanfaat banget ya topik podcast perdana bersama Kak Desi yang benar-benar kita ngebahasnya yang memang kondisinya lagi dialami semua pelajar dan mahasiswa. Terima kasih banyak kepada Kak Desi yang sudah sharing-sharing. Sama-sama Disa. Semoga memacu semangat teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dan gak hanya untuk mahasiswa Universitas Nasional saja, tetapi untuk semua pelajar dan mahasiswa-mahasiswi agar tetap produktif dan berprestasi di masa pandemi saat ini. Sekian dari podcast kesehatan, sampai jumpa di podcast selanjutnya.